Halo semua, kembali lagi bersama kami di Asia, anak Siaman Indonesia Asik Podcastan. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan. Bersama saya David Dan aku Angel. Hai. dan kenalin kita punya dua narasumber di sini yaitu Civalen dan Civia. Halo, halo. Mungkin kalian bisa Perkenalan perkenalin Desi. diri, mungkin kalian bisa perkenalin diri dulu deh. Siapa dulu nih? Valen. Valen deh, Civalen deh. Oke, jadi halo teman-teman Asiap, halo teman-teman penonton setia Asiap. Kenalin, nama aku Valen. Nama lengkap aku Valencia Violeta, Instagramnya juga Valencia Violeta. Kalau kalian mau follow boleh. Aku anak advertising angkatan September 2019. Jadi sekarang aku semester 8. Iya ya benar ya. Ya, 8. Udah tua ya Bu ya kita. Betul. Oke, Civia nih. Halo semua, nama aku Alivia, bisa dipanggil Via. Aku anak journalism sama kayak Valen, year 3, sem 2, dan aku asalnya dari Surabaya. And I just got back here in Malaysia like 2 weeks ago, so yay! Okay, so please bear in mind all of the information that I will share here itu based on semua peraturan yang ada di tanggal 16 Januari ya. Kalau misalnya nanti ada yang berubah lagi, tolong kalian cross check sendiri karena ini kan kondisinya lagi nggak jelas ya, Bun, karena Ya, jadi ini diharapkan video ini ada trigger cemil-nya, correct me if I'm wrong. Oke, jadi benar. Disclaimer on. Ya. sesuai yang Civia dan Valen ngomong nih, jadi kita bakal tentunya membahas tentang cara prosedur dan semua tips-tips dari Civia dan Valen. Civia Valen deh. Valen dan Civia tentang kita mau masuk Malaysia lagi nih ya. Jadi seperti biasa kita bakal memberikan pertanyaan-pertanyaan ke kedua cici kita yang udah semester 8 nih. Dan mereka bakal jelasin ke kita dan semoga bermanfaat buat anak-anak yang udah existing student juga yang baru bakal masuk di semester depan nih gitu. Amin. Gitu. Oke. Langsung aja nih. Nah, kita kan beberapa hari yang lalu tuh anak-anak Syam itu pada dapat email nih dari kampus yang bilangin kalau tanggal 28 Maret nanti itu kita bakal ada yang namanya offline class. Nah, di letter itu ada satu kalimat yang tulisannya kayak gini nih. If you wish to return to campus for this academic session, it is strongly advisable that you make necessary arrangements. Ada kata if you wish to return. Nah, jadi sebenarnya gimana sih? Wajib atau enggak sih kita balik ke Xiamen? Soalnya ada kata if you wish. Banyak yang pada bingung nih. Menurut kalian gimana? Oke, kalau dari aku ya pertama, itu kan dibilangnya if you wish kan. Jadi itu menuai kontroversi nih ceritanya nih, apakah jangan-jangan nggak wajib segala macam. Aku akan bicara ini buat point of view teman-teman yang sudah year 2 berarti sekarang. Year 2 ya? Iya benar year 2, angkatan-angkatannya kayak David, Angel gitu-gitu yang udah berjalan setahun dan belum berangkat ke Malaysia sama sekali. Ini berarti year 1, year 2 lah teman-teman year 1, year 2 nih yang belum berangkat sama sekali ke Malaysia. Ini aku akan berbicara untuk POV kalian. Karena ada beda kasus antara angkatan-angkatan aku yang sudah sempat pergi ke Malaysia dan kalian yang belum sama sekali pergi ke Malaysia. Jadi, dan yang aku notice juga, yang aku sama Via notice juga banyak yang salah kaprah itu, kebanyakan dari angkatan-angkatan year 1, year 2 gitu. Dan aku banyak mendengar teman-teman banyak yang consider untuk nggak balik. Oke, jadi begini ceritanya teman-teman. Kenapa bisa ada memorandum atau letter dari university yang kayak menginisiasi teman-teman buat balik ke Malai, untuk berangkat ke Malai dan balik ke kampus? Itu adalah masalah dokumen. Dokumennya apa aja? Dokumennya itu seperti eval, ngurus SEV, dan sebagainya macamnya. Dulu, waktu kalian pertama kali ngurusin evalnya itu jadinya ketunda, karena pada akhirnya kita harus online kan, dan nggak berangkat. Lalu eval kalian itu sekarang kondisinya tuh expired dan harus di-extend.
Jadi kampus itu mengextend semua dokumen kalian, perpanjangan eval segala macam. Dan kalau menurut expiring date-nya si eval ini, seandainya ke depannya ternyata memang di Malaysia itu mewajibkan semua kampus untuk offline learning atau face-to-face learning, dan di saat kalian memutuskan untuk tidak berangkat, eval kalian itu bisa aja sudah expired dan kalian ibaratnya kayak nggak tertolong buat balik lagi ke Malaysia karena mengurus dokumennya tuh panjang banget dan lama banget gitu. Jadi kenapa kalian strongly advisable buat balik itu karena urusan-urusan dokumen, terutama kalian tuh kalau misalnya udah bikin eval itu kalian perlu single entry visa buat masuk ke Malaysia. Jadi tuh ngurusnya nggak cuman eval kelar nanti ngurus ini nih gitu. Memang urusannya diurusin sama kampus. Tapi jujur aja kan kampus tuh ngurus anak tuh banyak, dokumen anaknya juga banyak banget. Jadi proses pengurusan dokumen itu bakalan bikin kalang kabut. Kalau misalkan kalian menunda-nunda dokumennya diurus segala macam, kalian nggak berangkat gitu. Jadi itu urusan apa ya, regulasi dan kesiapan dokumennya. Itu adalah POV buat teman-teman year 1, year 2. Kenapa kalian harus balik? Karena itu berkaitan sama urusan dokumen. Nah, soalnya aku juga dengarnya kayak gini nih, banyak yang bilang, aduh, aku masih males nih tanggal 28 Maret harus ada di Xiamen. Jadi mereka maunya di Indonesia dulu aja. Nanti lihat teman-teman yang di Malaysia seperti apa, baru nyusul. Nah, menurut Cipalen gimana itu? Ya itu sebetulnya I could understand that kind of consideration. Karena mungkin banyak hal-hal yang kalian pikirin dari segi apa ya, sekarang kondisinya gimana, situasi kondisi di sana gimana gitu ya. Tapi poin yang paling pentingnya harus diingat itu yang tadi yang aku bilang, dokumen itu yang harus paling dijadiin konsiderasi sekarang. Nah, yang kedua itu ini adalah salah satu konsiderasi. Jadi ini ada situasi kondisi di sana nih di Malaysia, di mana kampus-kampus lain itu sudah start online di bulan Maret, offline. Udah start offline studies di bulan Maret, dan kebanyakan anak-anak Indo yang kuliah di Malaysia, di kampus-kampus lain itu sudah mulai berangkat dari sekarang. Kalau misalkan di tempat kita kan itu akhir Maret, berarti 28 Maret kan. Nah, kalau misalkan teman-teman dari kampus lain tuh ada yang even udah start dari bulan-bulan lalu ini, bulan-bulan dari sebelum podcast ini dirilis nih, udah ada beberapa yang udah start face-to-face learning. Dan ini adalah patokan ya, ini boleh dijadiin patokan sama teman-teman, kenapa kalau misalkan kalian mau balik, gimana akan keadaan ke depannya, ini boleh dijadiin patokan gitu, karena ternyata kampus-kampus lain memang udah offline. Mungkin ada beberapa dari kalian yang punya concern, takutnya nanti begitu udah berangkat, tahu-taunya online lagi. Nah, ini bisa dijadiin sebuah patokan. Aku nggak berani bilang state yang kayak kedepannya pasti ini offline terus segala macam, enggak, tapi itu adalah sebuah patokan nih, ini referensi buat kalian gitu, itu yang bisa aku kasih. Oke, berarti sebenarnya kenapa kok Xiamen mau kita untuk berangkat, yaitu karena ada masalah-masalah dokumen ini. Karena pengurusannya itu juga nggak seminggu doang kan ya, itu pengurusannya juga lama dan rumit. Makanya supaya aman aja nih, jangan sampai kalau misalnya ternyata sudah offline tapi kalian masih ngurus-ngurus dokumen, kan ketinggalan dong. Teman-teman kalian sudah pada offline di kelas, sudah bisa ngobrol-ngobrol bareng teman, bareng dosen, tapi kalian masih di rumah, kan nggak asik tuh, ya kan? Nah, selain itu sebenarnya juga kenapa si Xiamen itu ngirim surat itu karena ibaratnya apa ya, kayak itu udah warning lah buat anak-anak, kayak walaupun dia state-nya itu strongly advisable atau if you wish to, tapi itu udah sebuah warning di mana kayak maksudnya kan ini surat tuh keluarnya aja tuh nggak ada tanda-tanda, ngerti nggak? Jadi kayak tahu-tahu keluar berarti memang sangat amat disarankan kamu untuk kembali gitu loh. Kayak ini adalah act of anticipation, kayak takutnya tuh kayak kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, jadi kayak lebih baik apa yang disaranin sama kampus itu ya dijalanin gitu. Kalau itu dari saran aku ya.
Benar-benar. Apalagi kayak ini nggak sih, Len, kayak apa namanya, jurusan-jurusan yang ada prakteknya gitu, kayak science atau editing itu kan ya kali kalian selama ini online doang, tapi belum pernah ke Oh, benar. belum pernah ke studio gitu loh. Kayak kalau Ya. kalian di kampus kan segala hal ada dan itu gratis gitu. Jadi proses learningnya pasti lebih bagus lah gitu. Nah, nih ngomongin perbedaan ya. Ini salah satu konsiderasi yang harus diperhatikan. Memang ini sebenarnya kalau misalnya diomongin doang tuh nggak berasa. Kayak kalian harus mencoba mengalami ini. Jadi ini pas banget David sama Angel tuh ngundang aku sama Via itu adalah orang-orang yang bertolak belakang. Jadi aku itu waktu mulai dulu waktu bulan apa Vi yang hybrid learning. Hybrid learning itu Oktober November 2020 ya, September semester itulah. Ya, 2020 back in the 2020 kita itu di Xiamen sempat hybrid learning. Jadi teman-teman yang masih ada di Malaysia itu offline learning dan sisanya yang nggak baik itu online learning. Dan teman-teman lokal juga ada yang milih online, ada yang milih offline. Dan itu cuma berjalan around 1 week. 2 weeks only. Sebelum Oke, 2 minggu. memutuskan untuk online lagi semua. Nah, 2 minggu itu udah berjalan. Jadi aku sama Via kebetulan sudah berpengalaman menjadi murid hybrid nih. Murid amfibi. Kayak soalnya tuh aku yang ngerasain ada plus minusnya dan bagian dari Via juga ada ngerasain plus minusnya lah ya. Percaya. Cuman kalau misalkan ngomong dari sisi aku, kenapa it's very strongly, highly advisable buat balik di saat teman-teman sudah start offline, itu adalah karena banyak ketimpangan, kayak apa ya, kayak nggak ada unfairness lah menurut aku pribadi. Walaupun lecturernya sudah try as much as they could untuk menyamaratakan semua student, tapi banyak hal yang kamu lewatkan. Itu nggak cuma pengalaman, tapi kayak as simple as milih kelompok. Aku nggak tahu sih ini diceritain aja lah ya. Aku nggak tahu bisa disiarkan atau tidak, tapi harusnya sih ini nggak apa-apa sih. Tapi kayak waktu dulu tuh aku sempat berada pada sebuah subjek di mana gurunya itu bikin kelompok itu berdasarkan siapa yang online dan siapa yang offline. Tentu saja ini sangat amat tidak menguntungkan teman-teman karena kayak kalian nggak tahu, pertama kalian nggak tahu teman-teman kalian dapat kelompoknya siapa, yang enak dapat kelompoknya apa, dan nggak cuma itu, kuota kelompoknya juga bisa berpengaruh gitu. Dan menurut aku tuh sesuatu yang dijalankan sendiri, karena kan ada teman-teman kalian nih bareng-bareng di kelas gitu. Kayak kalau kamu jalanin sendiri tuh pasti kurang, mau effortnya kalian samain juga tetap kurang lah gitu, kayak karena kalian tidak mendapatkan apa yang teman-teman kalian dapatkan di kelas. Kayak oke, kita ngomong gampangnya aja ya, kayak misalkan nih di kelas teman-teman kalian denger langsung dari guru kalian tentang pelajaran ini ABCD, tapi kalian dengerin dari Microsoft Teams apa cuman dari video. Jadi kayak experience-nya tuh gak rata dan menurut aku gak enak. Apalagi yang tadi kayak Via bilang, apalagi kalau misalkan untuk beberapa major yang kayak banyak praktikalnya gitu-gitu, kayak gak enak deh pokoknya. Benar. Terus aku sendiri sebagai murid yang selalu online ya, dari semester 1 sampai sekarang online terus, kadang nih aku punya pertanyaan gitu loh sama gurunya. Either itu nanya tentang tugas atau nanya sesuatu yang aku nggak ngerti. Nanya lewat Microsoft Teams tuh aneh banget gitu loh, kayak kayak sebenarnya gurunya nggak ngerti apa yang aku maksud karena kita cuma chat. Nah, kalau misalnya bisa ngomong gitu, bisa ngomong langsung gitu sama gurunya, menurutku sih bakal lebih enak kali ya. Benar. Kayak build up relationship-nya bakal lebih dalam juga gitu loh. Benar. Butuhkan di tahun ketiga kalian untuk membuat reference. Iya, terutama buat teman-teman yang year 2 sekarang nih, kayak boleh jadiin konsiderasi karena nanti kalian akan di year 3. Banyak banget hal yang kayak wah ini kayaknya enakan offline nih, bisa ketemu guru nih gitu. Lagi aku kan apa CME nih, science. Praktikum semester kemarin tuh cuman bikin 12 laporan online ketik gitu. Nah, begadang. Gimana?
Kayak salah satu teman dari aku sama Valen juga, dia kan anak IPA juga nih, dan bahkan dia tuh nggak bisa menggunakan pipet gitu loh, padahal pipet yang ada di Indonesia dan di Malaysia itu berbeda gitu. Dan sampai saat ini dia belum pernah melakukannya, padahal kayak nanti di dunia kerja itu dibutuhkan gitu loh. Kan itu kan kayak salah satu disadvantage gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian bisa coba praktek di sini walaupun sekali 2 kali, kan at least kalian tahu gitu loh cara menggunakan pipet gitu. Itu sih kayak salah satu Tuh. sarannya aja. Sebenarnya itu tuh kayak sebagian kecil dari apa yang harus kalian pertimbangkan sih, karena kan masalah akademis dan terutama apalagi kayak terlebih-lebih lagi nih kalian sebenarnya udah pernah berpengalaman dan mungkin kalian udah udah gape gitu online learning. Cuman maksudnya kayak ya ini adalah sepersekian dari konsiderasi yang harus kalian pikirkan gitu, karena ada enaknya sebenarnya balik kayak gitu. Nah, ayo nih kita lanjut. Oke, berarti kalau dari menurut Cici ini berarti lebih mending offline ya, gitu ya. Jadi kayak lebih mending kita ke sana, meskipun hybrid ataupun offline beneran, lebih enak kita sekarang mulai urus untuk berangkat gitu ya. Betul. Yes, betul. Nah, Ci, kalau misalnya mau berangkat, itu kan kita kan sekarang ada namanya vaksin booster nih yang ketiga tuh, vaksin ketiga. Nah, itu gimana kabarnya tuh? Atau kita harus ada keperluan untuk vaksin dulu di sini atau ntar dapat di situ atau syaratnya gimana itu? Mungkin Via, gue boleh share dulu lah. Ini sebenarnya tidak sama karena kebetulan saya tinggal di Jakarta, Bun. Jadi itu mungkin daerah lain luar Jawa bisa dapat vaksin booster belakangan atau mungkin ada yang lebih dulu. Cuman one thing that I could say, inilah salah satu hal yang bisa dibilang if you wish to. Jadi kayak yang kayak strongly advisable-nya tuh ini bagian ini, karena booster kan kondisinya sekarang by the time video ini diupload juga sebenarnya kayaknya masih diprioritaskan untuk lansia ya. Jadi sebetulnya kayaknya sih kalau kata aku, kalau misalkan bisa dapet akan sangat amat bagus, karena kan itu mempermudah travel authorization juga, kayak regulasi-regulasi travelingnya nanti kalian akan gimana dan ya salah satu perlindungan diri. Cuman nampaknya kalau misalkan sama sekali gak ada kesempatan untuk dapet, rasanya nggak apa-apa, karena ya kita paham lah semua di negara-negara manapun nggak, maksudnya kayak nggak belum sama rata ya, kayak belum semua cepat dapat booster segala macam. Nah tapi sebetulnya ya tau sih Vi, di sana tuh sedengar gua sebenarnya bisa daftar booster. Oke. Kalau aku jawab pertanyaan Angel dulu ya, kayak aku kemarin pun nggak pakai booster sama sekali, aku cuma AstraZeneca 2 dosis doang, dan itu bisa gitu berangkat. Ini pertanggal 16 Januari ya, ingat lagi itu. Tapi seharusnya setahu aku sampai saat ini sih masih nggak apa-apa ya, cuma 2 dosis aja gitu. Itu pun karena aku nih sudah melakukan vaksinnya di Indonesia. Nanti sebelum kalian berangkat kan kalian semua ini di-advise-kan akan download MySejahtera. MySejahtera ini itu peduli lindunginya Malaysia tuh. Di situ nanti kalian bisa itu nge-link-in kalau misalnya mengatakan bahwa aku ini sudah divaksin gitu loh. Jadi di MySejahtera itu nanti kalian terlihat lah kalau misalnya oke, orang ini udah divaksin gitu. Nah, nanti statusnya langsung automatically setelah kalian ya registrasi lah ya di MySejahteranya. Terus nanti di MySejahtera ini kalian juga bisa daftar diri untuk boosternya. Tapi untuk saat ini sih aku kurang paham ya, karena kan sekarang prioritasnya yang pasti untuk Malaysian dulu. Tapi bisa kok, kita bisa banget boosternya di Malaysia dan itu gratis. Tapi untuk step-stepnya aku kurang tahu ya gitu. Nah oke. Jadi ini adalah insider dari beberapa teman-teman luar Xiamen. Banyak teman-teman yang udah receive booster juga sih sebenarnya di sana, teman-teman Indo ya. Cuman yang jadi gambling sekarang adalah kan kita jujur-jujuran aja lah ya, kayak kita tidak tahu nih nanti apakah Xiamen akan membuka dorm atau tidak. Jadi kayak gamblingnya adalah takutnya ya, tapi mudah-mudahan aja sih Xiamen ada booster di dalam kampus, karena ya kita tidak bisa berharap semua orang pasti dapat booster untuk keberangkatan bulan Maret gitu. Jadi kayak, tapi yang bisa kita pastikan
kalian bisa daftar booster, cuman yang jadi permasalahan adalah itu aja yang kayak kalian bisa pergi untuk ke boosternya atau enggak. Mudah-mudahan bisa. Dan sependengaran ya, kabar burung nih, katanya kalau misalnya kita nanti sudah balik, ada kemungkinan dormitorinya dibuka karena kan teman-teman harus keluar dan masuk kampus ya, bolak-balik. Jadi kayak ya itulah yang bisa kita pastiin. Oh, intinya kalian tuh di sana bisa booster. Oke, bisa booster ya. Nah, kalau misalnya nih, aku sudah mau berangkat nih, apa aja nih yang perlu aku persiapan? Kayak langkah-langkah spesifik apa yang harus aku lakukan gitu? Akavia, silakan untuk yang sudah berpengalaman berangkat. Waduh, oke. Ini pertanyaannya akan berbeda jawabannya tergantung kamu nih year berapa ya. Dan tiap orang konteksnya kan beda-beda nih. Aku bakalan jawab dari perspektif senior. Dan backgroundnya itu pasport aku expired. Terus student pass aku itu expired Oktober 2021. Jadi kan aku harus nyelesain dua yang ini dulu nih. Jadi kalau misalnya kalian mau berangkat ke Malaysia dengan kondisi yang sama kayak aku, pasportnya habis, walaupun kalian year one pun, ya berarti kalian harus perbarui pasport dulu kan. Setelah perbarui pasport nih, kalian baru daftar travel authorization. Mungkin kalian bakalan bertanya-tanya ya, TA ini apa sih Kak gitu kan. Travel authorization ini adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh imigrasi Malaysia yang menandakan bahwa kamu ini allowed to go in Malaysia gitu. Terus kayak kalau misalnya kamu sudah apply TA ataupun kamu ini belum daftar TA, itu kamu tuh harus menginformasikan ke International Service Department atau International Office. Kalau misalnya di Xiamen yang pasti Mr. Vicky ya, jadi kalian harus email tuh Mr. Vicky, ngomong lah kayak misalnya, oke, Mr. Vicky, aku mau daftar TA nih, atau aku udah daftar TA. Pokoknya jarak antara kamu daftar TA sama kamu email Mr. Vicky ini deketan. Terserah kalian mau ngelakuin TA dulu atau email Mr. Vicky dulu, terserah. Pokoknya deketan lah ya. Terus yaudah nanti si Mr. Vicky-nya bakalan ngasih kalian link atau sebuah form yang harus kalian isi gitu. Kenapa sih ini TA ini penting dan kenapa kalian harus konfirmasi kepada universitas? Karena waktu kalian isi TA itu tuh kan dikasih tahu tuh kayak kalian ini harus isi paspor. Kalau misalnya paspornya ada yang baru dan lama kayak aku ya, isi aja dua-duanya, nanti ada kolomnya terpisah kok. Terus habis itu kalian harus nge-scan student pass kalian. Kalau misalnya yang nggak ada ya mungkin ngasih eval ya kayaknya ya. Terus habis itu setelah kalian submit lah itu semua dokumen, itu kan nanti di website tersebut, websitenya IMGS, itu tuh bakalan ada progresnya gitu kelihatan. Kalau misalnya kalian ini, kalian sudah berhasil untuk daftar TA kalian akan segera diproses. Nah, terus langkah pertama yang akan dilakukan oleh IMGS itu adalah mengkonfirmasi data kalian ke kampus. Kalau misalnya kalian belum ngomong ke Mr. Vicky nih, itu nanti progres kalian bakalan ke pending gitu. Makanya kalian harus ngomong dulu ke Mr. Vicky biar nanti TA kalian bakalan lancar gitu lah progresnya, nggak akan lama-lama gitu ke pendingnya. Tapi yang pasti ke pending lah ya, karena kan harus konfirmasi, tapi nggak lama gitu. Terus setelah IMGS ini konfirmasi dengan kampus, mereka akan ngesortirin dokumen kalian. Tenang, ini kayak semua prosesnya online dan gratis ya. Jadi kalian tinggal mantengin aja terus itu website di IMGS gitu, kayak sudah sampai mana nih progres gua gitu. Setelah IMGS ngesortir nih dokumen kalian, barulah nanti mereka kirim ke imigrasi. Nah, nanti di imigrasi inilah yang menentukan apakah kalian itu di-approve atau enggak gitu. Terus yaudah sih itu aja. Kalau misalnya progresnya berapa lama, prosesnya tuh the whole proses dari kalian isi form sampai jadi kalian dapat dokumennya itu tuh beda-beda ya tiap orang. Karena kan ya mungkin kayak dari sesibuk apa sih kayak banyaknya orang yang apply. Kalau aku pribadi sih 2 minggu doang ya kemarin itu. Ada orang yang bisa sampai 1 bulan bahkan 2 bulan. Dan tenang aja sih teman-teman, karena TA ini tuh ada masa berlakunya ya sekitar 3 bulan setelah dikeluarkan itu surat. Jadi kalau misalnya pun kalian merasa bahwa nanti nggak jadi berangkat gitu kan, tapi kan kayak TA ini at least sudah di tangan gitu loh, dan kalau misalnya pun kalian belum tahu pasti kapan akan berangkatnya, kan TA ini 3 bulan gitu, jadi kayak kalian ada jangka waktu lama gitu loh untuk memplan langkah selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah ada bayang-bayang nih mau berangkat ke Malaysia, aku saranin sih as fast as possible setelah kalian nonton video ini langsung gitu ke website IMGS untuk daftar TA-nya gitu sih.
Terus buat Oke, itu evalnya gimana? oh sorry. Apa David? Buat evalnya gimana tuh? Oh, Valen. Oke. Itu tadi dari perspektif via kalau misalkan angkatan Senior. kayak ya angkatan-angkatan kita nih, angkatan senior yang balik ke Malai bukan berangkat pertama kali. Itu kita sudah tidak apply eval lagi. Tapi yang kita apply adalah SEV. Oh. Karena visa kita expired begitu. Jadi apply TA terus habis itu apply SEV begitu. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah oke, ini belajar dari kasus ini masih ngomongin angkatan-angkatan kita ya. Ini belajar dari kasus aku pribadi kemarin. Jadi mungkin ada yang beberapa notice aku di grup ada sempat mempertanyakan kenapa kemarin itu aku tuh sempat TA-nya ditolak gitu. Jadi kenapa TA aku ditolak? Jadi tuh rupanya sekarang ada perbaharuan peraturan yang dinamakan yang berkata bahwa kalau misalkan visa student masih belum expired, kita nggak usah apply TA. Dan mungkin itu dia kenapa TA aku ditolak. Jadi buat teman-teman seangkatan aku yang mungkin visanya itu masih berlaku sampai 2022 per Oktober berarti. Karena dulu for some reason aku nggak tahu kenapa aku dapat visa student aku 3 tahun dan meanwhile yang lain itu 2 tahun. Jadi kayak yang normal sudah 2 tahun tapi nggak tahu kenapa begitu datang aku dapat 3 tahun, aku juga nggak tahu. Jadi itulah dia kenapa visa aku masih belum expired dan I don't need to apply for travel authorization or anything else gitu. Jadi kayak tinggal langsung berangkat aja. Jadi buat teman-teman ini perlu di note. Jadi kalau misalkan jadi ngecek dulu di paspor itu visa berlakunya sampai bulan apa. Itu kalau misalnya masih berlaku nggak usah, udah langsung aja pesan tiket minggu depan deh langsung berangkat dah tuh. Nah, sekarang kita ngomongin yang angkatan David ke bawah ya. Ini berarti buat teman-teman yang sama sekali belum berangkat ke Xiamen. Teman-teman ini adalah teman-teman yang belum punya visa, belum punya student pass, belum punya SEV. Beberapa dari kalian mungkin dulu ada yang sempat apply. Nah, tapi mau kalian sudah apply atau belum, per tanggal sekarang, itu eval kalian sudah expired. Dan itu yang tadi aku bilang itu tadi kampus itu renew, nggak extend eval kalian, memperpanjang masa berlaku eval kalian. Lalu jadi itu step pertama yang harus dilakukan adalah kalian, aku nggak tahu kalau misalkan beberapa agent di Jakarta setahu aku tuh mereka yang udah dapat memorandum dari kampus yang sudah di-emailin sama kampus terkait tentang kabar keberangkatan yang tanggal 28 Maret itu setahu aku sih agentnya itu sudah langsung confirm ke kampus untuk melakukan extension eval. Ya ini boleh dikorek, ini boleh dikonfirm lagi ke agent kalian masing-masing. Jadi itu kalau misalkan katakan ternyata kalian agent yang nggak langsung mengkonfirm, kalianlah yang harus email, yang harus tektokan sama agent kalian, yang harus tektokan sama pihak kampus, terutama Mr. CK, Mr. Vicky, or anyone, tapi kayaknya sih strongly advisable ngomongin ke CK dulu, sepertinya karena yang banyak in charge ke kalian tuh kayak Mr. CK atau nggak Cilala, ya. Jadi boleh dipastiin lagi gimana emailnya kemana dan apa aja yang harus di email. Tapi dan juga ini perpanjangan eval extension ini itu tuh udah termasuk sama, jadi kayak kalian eval extension terus abis itu SEV-nya juga langsung diurus dan TA juga langsung diurus, jadi kalian itu nggak apply TA sendiri di website IMJS tidak, tapi kalian harus urus eval extension. Nah, yang sependengaran aku juga kalau untuk beberapa teman-teman yang dari Jakarta itu eval extension-nya juga sudah diurus. Dan bahkan aku dengar kemarin ada yang udah sampai 70%. 70% itu artinya apa? 70% itu artinya kalian udah bisa berangkat sebetulnya. Begitu. Jadi kayak kalian bisa ngecek-ngecek nanti
tolong lah ya teman-teman editor nih boleh ditaruh nih nama website IMJS lah ya di somewhere around this video gitu buat biar teman-teman bisa ngecek. Boleh. Jadi oke, sekarang kita ngomongin ke harga perpanjang. Coba kalau misalkan yang David dengar harus bayar berapa lagi? Yang aku dengarnya sih kalau eval tuh nggak perlu bayar apa-apa. Tapi SEV tuh aku harus bayar 1,5 juta. Kalau Angel? Kalau aku sama, cuman biayanya 700 yang itu. Oke. Nah, ini betul sekali kenapa ada perbedaan harga. Begini, jadi tidak ada pihak yang bisa disalahkan, guys. Ini tidak salah, emang seperti itu. Jadi per daerah, per provinsi itu perpanjangan apply SEV itu harganya berbeda-beda. Kalau misalkan di Jakarta itu setahu aku cuma berapa, pokoknya itu nggak begitu mahal. Nah, tapi untuk daerah seperti kayak pokoknya daerah-daerah lain yang di luar Jakarta itu harganya memang berbeda-beda. Jadi jangan kaget kalau misalkan kalian dengar teman-teman kalian yang dari daerah ini bayarnya cuma segini buat SEV, tapi teman yang lain bayarnya segini buat SEV gitu. Karena emang beda-beda. Jadi jangan kaget aja kalau misalkan tagihannya beda-beda segala macam. Dan itu bisa di cross check ya semuanya ke agent kalian. Aku sangat amat mengadvise buat ngurus kayak gini-gini dibantu sama agent supaya nggak salah, apalagi kalian belum berangkat segala macam. Pokoknya mendingan consult semuanya ke agent kalian karena kalian pasti masuk Xiamen itu pakai agent begitu. Jadi buat teman-teman yang nggak kontakkan sama agentnya, coba dimulai dicari tahu, di cross check. Jadi gampang ngurusnya ke pihak kampus juga karena kadang-kadang pihak kampus juga agak slow respons kalau misalkan langsung ke kita. Jadinya enakan sih diurusin sama agentnya langsung, tapi tetap kalian kalau misalkan agentnya prefer kalian untuk email sendiri ke kampus, ya tetap aja ibaratnya kayak kalian sisi lah, at least agent kalian tahu kondisinya sekarang sejauh apa segala macam. Seperti itu. Jadi perlu di take note lagi ya guys, yang bayar itu bukan eval extension, tapi yang bayar itu SEV. SEV itu apa? Oke, data kita belum jelasin nih SEV apa. SEV itu singkatan dari Single Entry Visa. Jadi itu buat teman-teman yang belum punya student pass, belum punya visa di Malaysia, tapi kan kalian itu harus sudah expired. Betul, ya betul. Kalian semua itu butuh SEV, Single Entry Visa. Jadi itu adalah visa yang di-stempel yang udah ada di paspor kalian dari kalian berangkat dari tempat keberangkatan kalian. Nah, itu tuh kalian udah ditempelin di paspor dan itu cuma berlaku sekali, seperti namanya single entry. Jadi kayak begitu masuk imigrasi, udah itu habis itu nggak bisa dipakai lagi dan kalian itu masuk sebagai orang yang ada hak visa gitu, dan itu yang harus diurus sama teman-teman begitu. Ya, tapi walaupun itu cuma berlakunya sekali, tapi jangan khawatir kalau misalnya nih kalian urus SEV bulan ini gitu ya, terus habis itu kayak 2 minggu lagi nih baru SEV ini beres. Berarti kalian jangan mikir kayak, oke, berarti gue harus menggunakan itu di bulan ini juga gitu. Enggak guys, SEV ini juga ada masa berlakunya gitu, yaitu 3 bulan. Jadi kalau misalnya setelah kalian dapetin SEV, udahlah kalian bisa plan lagi tuh penerbangan kalian selama 3 bulan ke depan. Pokoknya di paspor itu ada kok kayak kapan sih tanggal expirednya. Dan mungkin untuk menjawab kayak kenapa sih kayak tiap daerah itu beda-beda, karena kan kayak nggak kayak TA, nggak kayak travel authorization, SEV ini itu harus diurus di imigrasi, harus diurus di kedutaan Malaysia yang hanya ada di Jakarta gitu. Jadi nggak cuma di Jakarta, ada di beberapa kota lain. Oke. Tapi kayak SEV ini ngurusnya cuma Jakarta gitu lah ya. Kalau karena kayak semua agen rata-rata ke Jakarta semua gitu dokumennya. Iya, benar. Dan itu kayak apa namanya? Kalau misalnya anak-anak Jakarta mungkin kan bisa urus sendiri ya. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian ngurus sendiri tuh harganya cuma 51.000 guys. Ya, betul 51.000 tadi Ibu. 51.000. Tapi kenapa sih kayak kok bisa sampai 500.000 bahkan sampai 1,5 juta? Aku pun juga 1,5 juta. Itu mungkin karena kayak proses mengirim semua dokumen, apalagi dokumen ya itu kan mahal ya mungkin udah. Terus sekarang itu SEV nggak kayak sebelum corona yang bisa cepat prosesnya. Sekarang itu ada booking dulu. Makanya SEV ini lama juga gitu loh. Maka dari itu mungkin karena itu juga jadinya mahal gitu. Terus orang yang di
jadikan representatif untuk menyerahkan dan memproses semua dokumen kalian di kedutaan, itu tuh harus di PCR test nih orang-orangnya. Kalian Ya, nggak usah banyak ngurus. prosedur sekarang. Mungkin karena itu juga jadinya mahal gitu kan. Tapi ya tenang aja, kalau misalnya kalian ada agen, udah kalian tinggal bayar dan serahin semua dokumen, udah beres Kelar. lah, tinggal tunggu gitu. Oh. Jadi Kalau kalian aku nggak usah kemarin cuma ribet-ribet. doang sih, udah jadi. Kemarin lu dibantuin sama agen nggak, Vi? Dibantu sama agen. Jadi aku cuman ke agen, aku cuma nyerahin foto pas yang background putih itu 3,5 kali 5 cm, terus materai 10.002, lalu ya paspor lah ya, paspor kalian kalau misalnya kayak aku nih paspornya ada yang baru ada yang lama, bawa dua-duanya, terus akte kelahiran, fotokopi KTP aku dan fotokopi KTP kedua orang tua. Kalau nggak salah sih itu doang sih. Ya kalian bisa cross check lagi lah ya sama agen kalian gitu. Nah, ini juga sebuah note buat teman-teman seangkatan kita nih, yang seangkatan aku Via dan ke atas. Jadi jangan lupakan kalau kalian berasal dari agen. Jadi kayak jangan pernah takut buat minta bantuan agen kalian, karena kayak karena kan ini udah bentar lagi bulan Februari dan prosesnya semua pengerjaannya lama. Jadi kayaknya mendingan sangat amat disarankan untuk minta bantuan agen kalian aja. Terutama kalau ya sebenarnya yang di Jakarta pun juga lebih baik juga tetap dibantuin agen. Buat teman-teman yang di Jakarta, congratulations, kalian sangat beruntung kayak karena aku juga baru find this out, itu kayak very recently ternyata teman-teman itu bayar SIV-nya berbeda. Nah, jadi tuh kalau misalnya buat teman-teman di Jakarta sekarang itu ngurus SIV itu paling cuma 2 hari. Kalau misalnya kalian, kemarin teman aku, shout out buat teman aku namanya Reinhard. Namanya Reinhard, teman aku, kemarin aku nemenin dia ke kedutaan. Tapi yang boleh masuk cuma 1 orang ya. Jadi kalau misalnya kalian mau datang gitu sendiri, boleh datang ke kedutaan buat serahin dokumen. Tapi biasanya kalau misalnya dibantuin agent tuh udah ada kurirnya, udah ada orang yang diutus. Tapi kalau misalnya kalian mau walk in sendiri, nggak apa-apa. Cuman ya ada beberapa prosedur yang harus kalian taati. Terus habis itu juga harus dimaklumi kayak kalian tidak bisa langsung apply dokumen karena kadang-kadang ya kantornya istirahat gitu. Jadi kayak banyak hal-hal yang unexpected juga gitu. Cuman ya pokoknya jangan kaget ketika datang-datang, oh masih balik lagi jam segini gitu. Emang Soma. Ya lah gitu ya kan. Nah tapi proses jadinya tuh paling cuman 2 hari pun kan nggak lama kalau buat di Jakarta gitu. Ya, non Jakarta bisa 2 minggu bahkan lebih ya. Enak ya Jakarta ya. Maaf nih. Kacau. Ini beda pulau, pusing aku. Aduh. Gitu. Oke, Ce. Nah, itu kan untuk SIV sama yang IVAL tuh ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau apply IVAL-nya tuh kemana gitu? Apply eval-nya kemana? Oke, pertama-tama yang harus dilakukan eval extension. Eval extension itu yang ngelakuin adalah kampus. Gitu. Jadi kayak ini yang harus di cross check. Ini yang tadi aku bilang harus lagi di cross check lagi sama agent, sama pihak kampus. Kalau misalkan kalian itu akan berangkat, apakah eval kalian sudah di extend gitu-gitu. Jadi kayak kalian boleh sembari sambil ngecek di website, sembari sambil cross check ke kampus. Kalau misalkan kampusnya ternyata responnya negatif kayak emang kamu di extend eval segala macam, itu cross check lagi ke agent. Pokoknya intinya sebisa mungkin agent kalian tahu perkembangan kalian sekarang kayak gimana, karena yang ngurusin eval extension itu semuanya kampus. Dan sepengetahuan aku, semua yang angkatan-angkatan yang teman-teman yang belum berangkat itu sudah auto di extend evalnya begitu. Makanya ini berkaitan sama yang aku bilang pertama, kenapa kalian harus balik, karena kampus itu sudah extend dari sekarang. Jadi extendnya nggak ditunda, emang semuanya di extend setahu aku. Jadi correct me if I'm wrong gitu. Jadi kayak setahu aku semuanya udah di extend, dan jadi expiry date-nya juga akan sama lagi nanti kalau misalnya kalian nggak berangkat ya walam gitu ya. Jadi kayak gitu.